Tim nasional Inggris kalah dan kena 2 kartu merah. Belanda cetak gol tetapi belum berhasil menang. Prancis mengulangi final Piala Dunia 2018. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com, semua berita paling penting untuk Anda. Inggris kalah dan 2 kartu merah. Inggris mengalami kekalahan kandang pertama mereka dalam periode 2 tahun terakhir pada Kamis 15 Oktober 2020. Kartu merah Harry Maguire diperparah oleh pemain Denmark Christian Eriksen yang mencetak penalti kontroversial pada penampilan ke-100 kalinya untuk Denmark. 3 hari setelah Inggris mengalahkan urutan pertama dunia Belgia untuk naik ke puncak grup A2 UEFA Nations League, tim Gareth Southgate tersandung kekalahan pertamanya di kandang. Terakhir kali The Three Lions kalah di kandang sendiri adalah pada September 2018. Inggris kini menduduki urutan ketiga grup A2 di bawah Belgia dengan 9 poin dan Denmark 7 poin. Hanya juara grup saja yang akan melaju ke putaran final pada tahun 2021. Harry Maguire diusir setelah 30 menit. 2 malam di dalam penjara Yunani saat liburan musim panas pada bulan September, kekalahan kandang 6-1 di tangan Tottenham Hotspur dan sekarang kartu merah saat membela timnas Inggris di Stadion Wembley. Tidak mengherankan jika Harry Maguire, kapten Manchester United dan bek termahal di dunia itu, tampak patah semangat saat dia berjalan keluar dari lapangan Wembley setelah hanya 30 menit saja dari pertandingan UEFA Nations League yang berakhir dengan kekalahan Inggris. Kapten Manchester United itu mengalami mimpi buruk pada menit ke-30. Sebelumnya, pada menit ke-5, dia sudah kena kartu kuning untuk tantangan yang tidak perlu terhadap Yusuf Poulsen dan kemudian diusir oleh wasit Spanyol Jesus Gil Manzano setelah menjatuhkan Kasper Dolberg. Reece James kartu merah juga. Bek Chelsea Reece James juga kena kartu merah setelah pertandingan Inggris versus Denmark berakhir. Reece James terkena kibasan kartu merah usai melakukan konfrontasi terhadap wasit Jesus Gil Manzano usai peluit panjang ditiup. Pemain Chelsea, Reece James bisa dibilang menjadi pemain terbaik tim nasional Inggris dalam debut penuhnya hanya untuk merusak semua kerja bagus itu ketika dia terlibat pertikaian dengan wasit Manzano. James sangat solid saat bertahan dan memberi ancaman setiap kali timnya maju menyerang, tetapi Inggris kesulitan dengan hanya 10 pemain saja dan ditahan oleh barisan belakang Denmark yang sangat tangguh. Sayangnya bagi James, penampilannya yang sangat bagus sekarang akan dikenang karena kartu merahnya. Rekor Marcus Rashford. Ini adalah penampilan ke-40 Marcus Rashford untuk tim nasional Inggris, menjadikannya sebagai pemain ketiga yang mencapai jumlah tersebut sebelum berusia 23 tahun. Setelah Michael Owen pada tahun 2002 dan Wayne Rooney pada 2007. Ini hanya kekalahan kandang ketiga Inggris dalam 50 pertandingan internasional kompetitif terakhir mereka di kandang sendiri. Kiper Leicester City menjadi pemain terbaik. Dari semua pemain yang turun pada pertandingan Inggris versus Denmark di Wembley Stadium Kamis 15 Oktober 2020, kiper Leicester City Kasper Schmeichel menjadi pemain terbaik pada pertandingan tersebut. Ia tampil sangat menonjol di bawah mister gawang Denmark, berjasa mencegah timnya kebobolan oleh setidaknya 2 serangan Inggris pada menit-menit terakhir pertandingan. Tetapi sebenarnya seluruh pemain belakang Denmark berjasa mencegah pemain Inggris menciptakan peluang di depan gawang mereka selama 90 menit. Belanda versus Italia usai 1-1. Manajer Frank de Boer masih menunggu kemenangan pertamanya bersama tim nasional Belanda setelah timnya dipaksa bangkit dari ketertinggalan untuk mengklaim hasil imbang 1-1 melawan Italia di grup A1 UEFA Nations League. Gelandang Manchester United Donny van de Beek mencetak gol penyeimbang itu, gol internasional senior pertamanya setelah Lorenzo Pellegrini membawa Italia unggul lebih dulu pada menit ke-16. Gol penyeimbang dari Donny van de Beek itu menjadi gol pertama Belanda dalam 326 menit, memperpanjang rekor tanpa kemenangan mereka di bawah manajer baru Frank de Boer menjadi 3 pertandingan. Dalam 2 pertandingan sebelum ini, Belanda kalah 0-1 dari Italia dan main 0-0 melawan Bosnia-Herzegovina. Sebelum kita nonton Portugal berhasil menang tanpa Cristiano Ronaldo serta Prancis mengulangi final Piala Dunia 2018, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.
Polandia menang 3-0 atas Bosnia. Pada grup yang sama, A1 UEFA Nations League, Robert Lewandowski mencetak gol sebelum dan sesudah turun minum saat dia membawa Polandia menang 3-0 atas 10 pemain Bosnia-Herzegovina. Robert Lewandowski sudah mencetak 5 gol untuk Bayern Munchen pada musim baru 2020-2021 yang dimulai pada 18 September dan membawa performanya ke panggung internasional. Pemain Polandia lainnya, Karol Linetti, mencetak gol di antara 2 gol pemain Bayern Munchen tersebut. Lewandowski kini mencatatkan rekor 63 gol untuk Polandia dan mencetak 55 gol dalam 47 pertandingan musim 2019-2020 untuk membawa Bayern Munchen memenangkan Liga Champions, Bundesliga, dan Piala Jerman. Mantan pemain Borussia Dortmund itu telah mencetak 100 gol dalam 99 pertandingan terkininya untuk Bayern di semua kompetisi dan sekarang mencetak 8 gol dalam 10 pertandingan internasional terbarunya. Polandia kini memimpin klasemen grup A1 di atas Italia maupun Belanda dan hanya pemuncak grup saja yang akan melaju ke putaran final Nations League pada tahun 2021. Prancis menang 2-1 atas Kroasia. Dalam sebuah pertandingan yang seperti mengulangi partai final Piala Dunia 2018, Prancis berhasil menang 2-1 atas Kroasia pada laga grup A3 UEFA Nations League. Antoine Griezmann mencetak gol cepat pada menit ke-8 untuk Prancis yang kemudian disamakan oleh Nikola Vlasic pada pertengahan paruh kedua sebelum gol pemenang datang dari Kylian Mbappe dengan selisih 15 menit kemudian. Prancis mempertahankan rekor tidak terkalahkan mereka di Nations League dengan mengalahkan Kroasia yang merupakan ulangan final Piala Dunia 2018. Mbappe mencetak gol internasional ke-16-nya dengan 11 menit tersisa dari umpan silang brilian Lucas Digne. Islandia kalah 1-2 dari Belgia. Belgia naik ke puncak grup A2 UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 di Islandia. Romelu Lukaku mencetak 2 gol di babak pertama termasuk 1 tendangan penalti guna mengembalikan keunggulan setelah menyamakan kedudukan dari Birkir van Severson. Total gol Lukaku untuk Belgia kini mencapai 55 gol total. Portugal menang 3-0 atas Swedia. Juara bertahan Portugal tetap berada di puncak klasemen grup A3 UEFA Nations League dengan kemenangan 3-0 atas Swedia. Negara Skandinavia ini akan terdegradasi setelah kalah dalam 4 pertandingan grup mereka. Portugal yang juga merupakan juara Eropa itu turun bermain tanpa Cristiano Ronaldo yang menjalani karantina setelah dinyatakan positif COVID-19. Gelandang Manchester City Bernardo Silva membuka skor dan penyerang anyar Liverpool Diogo Jota mencetak gol sebelum dan sesudah turun minum untuk tuan rumah pada laga di kota Lisbon. Skotlandia sudah 8 kali tidak terkalahkan. Skotlandia kini sudah mencatatkan 8 pertandingan tidak terkalahkan yang merupakan rekor terbaik mereka dalam 32 tahun terakhir. Usai bertahan melawan tekanan luar biasa pada babak kedua untuk menang 1-0 atas Republik Ceko di Hampden Park pada grup B2 UEFA Nations League. 1 gol oleh Ryan Fraser pada menit ke-6 memberi tuan rumah keunggulan sampai menit terakhir. Pasukan Steve Clarke bertahan secara hebat dan sangat berterima kasih atas kegagalan 1 serangan dari Thomas Soucek yang luar biasa untuk unggul 4 poin di puncak grup B2. Tugas berat Skotlandia berikutnya adalah memenangkan final playoff Euro 2020 di Serbia pada bulan November. Jika mereka berhasil menang, maka Skotlandia akan lolos ke Euro 2020 yang akan diselenggarakan pada 11 Juni sampai 11 Juli 2021. Wales menang tanpa Gareth Bale dan Aaron Ramsey. Pemain pengganti Johnny Williams mencetak gol pada menit ke-85 guna memberi kemenangan menit-menit terakhir bagi tim nasional Wales. Pasukan Ryan Giggs itu kehilangan sejumlah pemain penting, tetapi masih berhasil menang 1-0 di Bulgaria yang membuat mereka tetap berada di puncak klasemen grup B4 di ajang UEFA Nations League. Dengan sejumlah pemain bintang seperti Gareth Bale dan Aaron Ramsey absen akibat cedera, para pemain pengganti mereka yang lebih muda menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan bagi tim nasional Wales, tetapi tidak memiliki kemampuan menyelesaikan gol di depan gawang tuan rumah.
Juventus menang 3-0 atas Napoli. Sesuai dengan perkiraan semula, Juventus diberi kemenangan 3-0 berdasarkan aturan yang berlaku dan Napoli akan mendapatkan pengurangan 1 poin sebagai hukuman setelah Komisi Disiplin menyebut bahwa Partenope tidak mengikuti protokol COVID-19 yang berlaku di Liga Italia. Skuad asuhan Gennaro Gattuso itu tidak melakukan perjalanan ke Turin untuk pertandingan pekan ketiga Liga Italia pada 4 Oktober 2020 dengan alasan mereka memiliki 2 pemain yang dinyatakan positif terpapar COVID-19, Piotr Zielinski dan Eliev Elmas. Protokol kesehatan yang disetujui oleh semua klub termasuk Napoli dan juga otoritas sepak bola Eropa UEFA sebelum musim yang baru dimulai mencatat bahwa selama sebuah tim memiliki 13 pemain yang fit, termasuk setidaknya 1 penjaga gawang, permainan harus tetap dilanjutkan. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami selanjutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.